Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratil Mukarramin yang kami hormati dan kami muliakan, para alim ulama, Hadratil Mukarram pengursa guru agung Syekhuna wa Mirsyiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwa malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil jaza. Amma ba'd. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, Syekhuna wa Mursiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatun nuzul rahmati alaina, khususan guru kita bersama pangersa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Yang sama-sama kita hormati al-mukarramun, para asatid, para guru, wabil khusus yang menjadi wasilah saya bisa ikut manakib lagi di Masjid Jami Al-Hidayah, Kang Rohman, dan yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah, para pengurus LDTKN Cilengsi, para pengurus LDTKN Kabupaten Bogor, wabil khusus juga pengurus LDTKN bidang amalia sewilayah Jawa Barat, juga beliau yang menjadi wasilah saya ikut manakib di sini. Para hadirin wal hadirah, ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, pada khususnya umumnya seluruh kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan malam ini
kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan hikmat amaliyah, yakni amaliyah manakib. Walaupun dalam keadaan hujan berangkatnya ke sini, kalau kata ilmu syariat mah al ujrah bi ujril masyaqah. Jadi pahala itu bagaimana tantangannya. Mudah-mudahan perjuangan bapak-bapak berangkat ke masjid walaupun dalam keadaan hujan tantangannya lebih banyak, mudah-mudahan jadi amal ibadah yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dijadikan ladang hikmat kepada pangersa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Saya datang ke tempat ini ikut manakib juga terima kasih atas kabarnya acara manakiban di sini, dan juga ditugaskan mengisi hikmat ilmiah. Walaupun secara hakikat saya sekedar hikmat dengan apa yang saya tahu, tapi karena manusia ini adalah makhluk sosial, oleh karena itu di dalam menjalankan tugas mungkin saya banyak kekeliruannya, nanti kesalahannya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Para hadirin, ikhwan, akhwat, thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah rahimakumullah. Alhamdulillah juga manakib sekarang masih di bulan Rajab. Ini kalau menurut hitungan sudah di penghujung bulan Rajab. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Mungkin besok malam kita mulai melaksanakan amaliyah sholat sunnah Rajab. Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Ditambah di bulan Rajab ini terjadi peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Najmuddin Ad-Dardir di dalam kitabnya Bainama, pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan, entah rentang waktu beberapa juta abad sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, menghadap dua makhluk ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berebut kemuliaan, yakni bumi dan langit. Langit merasa lebih mulia dibanding bumi karena posisinya ada di atas bumi. Pengakuan itu juga dibantah sama bumi. Kata bumi, saya lebih mulia dibanding langit. Kenapa? Karena di saya ada gunung, ada lembah, ada lautan, ada daratan. Ini membuktikan saya lebih mulia dibanding langit. Kata langit, kalau masalah kekayaan saya pun punya. Ada bulan, bintang, planet, matahari. Ini membuktikan kekayaan kami, tapi tetap kata langit, saya lebih mulia karena posisi saya berada di atas. Lalu bumi pun menjawab dengan hujahnya,
tetap mulia saya, kata bumi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semua makhluk yang ada di bumi dan di langit itu adalah tercipta dari nurnya Nur Muhammad adanya di saya. Makanya benar kalau kata Syekh Burhanuddin Al-Busiri, bagaimana mungkin Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai dunia? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasya karami. Barang biar nggak ngantuk. Ya Rabbi kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tuhrizu dunya minal adami. Ya Rabbi balik maqasidana waghfir. Bagaimana Kangjeng Nabi mencintai duniawi, jikalau tiada dia dunia ini tidak ada. Ya Rabbi bagaimana Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai dunia, kalau tidak ada beliau, dunia ini tidak ada. Hujjah ini diterima oleh langit, maka langit bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit. Maka dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit. Pada tahun ke-10 kenabian, tahun tersebut disebut Amul Huzni. Kenapa dikatakan Amul Huzni? Karena tahun tersebut adalah tahun yang penuh kesedihan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan tahun yang penuh kesedihan? Yang pertama, istri tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah, wafat. Istri yang selalu mendampinginya di manakala duka ataupun suka di dalam perjuangannya, yang sangat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dekat dengannya. Allah memanggilnya Siti Khadijah wafat. Karena pasti yang namanya istri seorang nabi adalah istri yang hebat. Nggak mungkin istri yang ecek-ecek jadi istrinya nabi. Sementara Rasul sendiri bersabda, al-mar'atul imamul bilad. Perempuan itu tihangnya wilayah, tihangnya negara. Maka ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh Siti Khadijah, Rasul bersedih. Cukupkah kesedihan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ? Tidak. Pamannya yang membela dia selama hidupnya,
menghalangi dari kejahatan-kejahatan kaum Quraisy, yakni Abu Thalib pun wafat. Beliau adalah yang membela Rasul. Beliau adalah yang menggendong Nabi Muhammad masa kecilnya. Begitu mendengar Abu Thalib sakit keras, Rasulullah SAW tergopoh-gopoh, terburu-buru datang ke rumahnya. Begitu sampai ke rumahnya Abu Thalib yang begitu menyayangi dan membelanya, namun menurut para ahli tafsir, Abu Thalib tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun begitu, Rasul sayang, tergopoh-gopoh dia datang menjenguk Abu Thalib yang lagi sakit keras. Begitu datang masuk ke rumahnya, ternyata di rumahnya sudah ada Abu Jahal dan kroni-kroninya. Begitu sampai ke rumahnya, langsung Rasulullah mendekati kepalanya Abu Thalib dengan berlinang air mata, penuh dengan kesedihan dan penuh dengan harapan. Beliau lap di jidatnya Abu Thalib yang penuh dengan keringat, dielus pelan-pelan lalu dibisikin di dalam kupingnya, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahujjalaka biha indallah." Dengan penuh kasih sayang, wahai pamanku, pamanku yang kucintai yang telah membelamu, katakan paman, la ilaha illallah sekali saja agar aku punya hujah untuk membela engkau nanti di hadapan Allah. Bibir Abu Thalib bergetar pelan-pelan akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun sayang, dengan tegas Abu Jahal mengatakan, "Atargabu an millata Abdul Muthalib huwa abuhu ya Abu Thalib." Apakah kamu telah membenci agama bapakmu Abdul Muthalib? Semasa kamu hidup, kamu tetap istiqomah di dalam agama leluhur kita. Lalu di penghujung hayat kamu akan meninggalkan agama kita. Mencek orang Sunda masing era atau lagi hidup kamu membela agama kita, ketika mati mau ditinggalkan. Abu Thalib yang bergetar mau menyebutkan kalimat la ilaha illallah tidak jadi. Lalu dengan terus membisik Rasulullah agar Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tekun, dengan terus dibisikin. Tapi tetap Abu Thalib tidak mengucapkan hingga di dalam hembusan napas terakhir, ujung terakhirnya, apa yang diucapkan oleh Abu Thalib dengan bergetar, huwa ammillata Abdul Muthalib, aku berada di agamanya Abdul Muthalib. Sedih Rasul, lemes, harapan di akhir hayatnya pamannya ingin masuk agama Islam tidak tercapai. Hingga dengan penuh ketidaksadaran, bibir baginda Rasulullah SAW bergetar mengatakan, la astaghfirunna laka biha malam anhallah. Aku akan tetap memohonkan ampunan untukmu paman selama Allah tidak melarangnya. Turun firman Allah di dalam surat, turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, innaka la tahdi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sedih Rasul.
Apakah cukup kesedihan baginda Rasulullah SAW di situ? Tidak. Setelah Abu Thalib meninggal, orang-orang Quraisy dengan penuh kejahatannya mengintimidasi, menganiaya baginda Rasulullah SAW. Akhirnya beliau melaksanakan hijrah dari Mekah ke Taif, menyelusuri gunung batu yang licin, lembah gunung diselusuri, berangkat ke Taif. Begitu sampai ke Taif, apa kata orang-orang Taif? Qasazza ayat suka alihatana ya Muhammad la abadan. Kamu berniat ke sini supaya aku meninggalkan Tuhanku Muhammad. Tidak akan bukti. Nyebut tidak bukti beda lagi sama orang Sunda. Orang Sunda cabut golok, kadek siak waing kagak nebas-nebas. Tapi orang-orang sana menyebutkan tidak, tangannya refleks, mengambil batu, mengambil tai unta, dilemparkan kepada baginda Rasulullah SAW sampai gigi Rasulullah coplok, Rasulullah berdarah-darah. Turun malaikat Jibril. Di dalam kitab Hulasah Syekh Umar Barija mengatakan, malaikat Jibril sampai khawariqul adat. Malaikat kan suci, tidak punya nafsu. Tapi begitu baginda Rasulullah dianiaya, marah. Turun malaikat Jibril menawarkan kepada baginda Rasulullah SAW, Muhammad, apakah engkau berniat orang-orang Taif ini dibinasakan? Kalau engkau berniat dibinasakan, akan aku angkat gunung Uhud, aku lemparkan kepada mereka, niscaya mereka binasa. Kalau posisinya kayak kita gimana? Jawabannya paling sikat bril. Malah Nabi tidak. Dengan penuh kasih sayang, bibir baginda Rasulullah SAW bergetar mengatakan, nahla ya Jibril, jangan Jibril, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat seperti itu karena dia tidak tahu kebenaran. Rasul mundur dari Taif, pulang menyelusuri hutan belantara, bertemu dengan Bilal. Bilal didakwahin sampai masuk Islam, bertemu juga dengan sekelompok jin, didakwahi oleh Rasulullah. Sebagian jin ada yang masuk Islam, sebagian tidak masuk Islam. Lalu beliau berangkat sampai lagi ke Mekah. Di Mekah dia masuk ke Ka'bah. Ternyata orang-orang Abu Lahab sedang melaksanakan penyembahan terhadap berhala-berhala. Begitu baginda Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah, mereka seraya berkata, bunuh Muhammad. Nabi disiksa, dianiaya, digebukin kayak orang memburu tikus. Tak lama kemudian datang Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah diselamatkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, nyender di tiang Masjidil Haram. Pada malamnya terjadilah Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat di dalam surat Bani Israil ayat pertama tadi, Maha suci Allah yang telah mengisrakan, menjalankan abdihi. Di situ kalimatnya kalimat nakirah, kalimat umum. Maka para ulama memahami dan menafsirkan,
Yang di Isra dan di Mi'rajkan itu maknanya terbagi dua. Ada makna Isra Mi'raj secara hakiki, ada makna Isra Mi'raj secara maknawi. Apa Isra Mi'rajnya secara hakiki? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan jelas. Bahkan saya berjanji di dalam kitabnya berjanji menjelaskan bahwasanya summa usriya Nabi sallallahu alaihi wasallam birruhi wal jasad yaqdatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi warahatil qudsiyah. Di Isra dan di Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhnya dan jasadnya jelas. Apa ini hikmahnya? Tadi sama qura, sama pembaca ayat suci Al-Quran dijelaskan, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Nah, yang kedua, Isra Mi'raj secara maknawi. Ini adalah kewajiban kita. Kalau Rasulullah SAW jelas di Isra dan di Mi'rajkan, hakikatnya memang dirinya diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu berangkat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menembus 7 langit di Sidratul Muntaha. Itu Rasulullah. Kita secara maknawi juga perlu wajib Isra dan Mi'raj. Jadi dikodinya begitu. Kadang-kadang kan memahaminya tidak dikodi, tidak dipisah-pisah. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan. Guru saya Isra Mi'raj sehari 10 kali, itu gak jelas. Harusnya diperinci. Secara hakiki Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj, kita kewajiban maknawinya. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini jelas dipanggil oleh Allah, di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah, menuju kepada Allah. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW di Isra di Mi'rajkan, dipanggil oleh Allah. Isra Mi'rajna di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah, menuju kepada Allah. Kita pun secara maknawi kita dipanggil Allah, hidup kita dijalankan oleh Allah. Kewajiban kita sesungguhnya kudu menuju kepada Allah. Alatnya apa? Di dalam surat Bani Israil ayat pertama sepenggal di tengah tadi dijelaskan bahwasannya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata anak-anak santri min di situ adalah min ibtida, ilanya adalah ila intiha, dari masjid akhirnya ke masjid. Kalimat masjid adalah isi makan dari kalimat madi sajada. Fi'il madinya sajada artinya sujud. Sujud maknanya tunduk. Jadi kita itu awalnya tunduk, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berada di alam lahut ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui bahwa aku adalah Tuhan kalian semua? Semuanya ruh manusia pada saat itu menjawab, bala syahidna, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Tunduk.
Kita berjalan di muka bumi pun harus tunduk sampai akhir hayat. Kita pun harus dalam keadaan tunduk kepada Allah. Lahir ke dunia ini mengakui bahwa Allah Tuhan kita. Hidup kita di dunia ini adalah kudu intisaru awamirillah wajtinabin nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Akhirnya pun kita harus tunduk kepada Allah, menuju Allah. Makanya disinilah kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena untuk melaksanakan hal itu tidak mudah. Mungkin di alam laut kita berjanji bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tapi ketika kita hidup di dunia ini, sedikit yang tunduk kepada Allah, banyak yang mengingkari Allah. Mungkin kita tunduk kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sayang tujuannya tidak sampai kepada Allah. Ngaku ibadah tapi tujuannya minta upah, kan bukan ibadah itu mah. Ibadah mah diambil dari kata abada, pengabdian. Orang yang mengabdikan tidak meminta. Ngabdi, nu ngabdikeun mah seperti hamba sahaya dibeli oleh majikannya, dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih minum, diberikan kesehatan, kalau sakit diobatin, terus dipekerjakan, diupahin tidak? Tidak diupahin karena sudah dibeli. Kita diberikan umur panjang, kita diberikan sehat, kita diberikan rezeki yang banyak, diberikan nikmat dari mulai kedip mata, bisa ngobrol, bisa jalan, terus kita sholat masih meminta pahala. Malu nggak sih sama Allah? Beruntung kita di situ termasuk orang yang dipanggil oleh Allah. Apa panggilannya? Biwasilah mursid. Kita termasuk orang yang ditalkin. Ini mahal. Banyak orang yang pinter, yang intelektual, ogah ditalkin. Kan gak ada dalam kitabnya, beda aitorekoh mah dibanding di dalam pesantren mah tidak ada. Pada intinya mah gak mau jadi murid orang. Beruntung kita yang dipanggil. Banyak yang lebih bodoh dari kita tidak mau ditalkin. Kita beruntung termasuk orang yang dipanggil. Bahkan di dalam pelaksanaan ibadah kita, beruntung kita diberikan pemahaman. Apa pemahamannya? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Kita beda pemahamannya. Tidak minta upah kepada Allah, tapi pada intinya ingin kenal dengan Allah. Kita sudah ditalkin, kita sudah bertoriko, kita sudah diberikan dikir jahar, dikir hopi, tapi kita masih mengharapkan. Kenapa? Karena pengamalan dikirnya yang kurang. Kok bisa ke situ statementnya bahwa zikir yang kurang kita bisa mengurangin kesadaran kita? Karena pangersa Abah di dalam kitab Miftahus Sudur sudah menyebutkan bahwasannya di dalam bab yang pertama, wa amma mahiyatin nafi wal isbat fahuwa abdolun wa asadut taksiri. Kalimat nafi isbat itu kalimat yang afdol. Ditalkin tidak ditalkin itu dikir paling bagus.
dan juga wa asadu taksiri, dampaknya itu loh, kuat dampaknya. Oh saya zikir la ilaha illallah perasaan dari kecil kok tidak ada dampaknya. Makanya kata pangersa Abah menyebutkan di dalam kitab Miftahus Sudur, di dalam menukilkan surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan kalimat yang diucapkannya saja, hu-nya juga diisi. Apa itu hu? Hu itu mengeluarkan napas. Setiap orang mengucapkan huruf H pasti napasnya keluar. Nah kalau tidak napasnya keluar mah bukan H tapi A. Kayak orang minum susu pasti pakai S. Karena kalau tidak pakai S bukan susu tapi UU. Ketika kita mengeluarkan H harus diisi itunya. Keluarkan napas, narik napas harus ada isinya. Detak jantung harus ada isinya. Isinya apa? Lakon di dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menceritakan apa? Nah, di dalam kolbu kita itu harus ada itu. Maka ketika itu terjadi, pasti zikir kita ada dampaknya. Cukupkah kita di situ? Tidak. Kenapa tidak? Ingat, kita harus benar-benar mujahadah mengamalkannya. Makanya pangersa Abah menasehatkan kepada murid-muridnya, amalkan, amankan, lestarikan. Diamalkan, jangan ditambah, jangan dikurang. Lestarikan untuk melestarikan amalan pangersa Abah. Kenapa? Karena akan ada akibat. Apa akibatnya? Tadi diceritakan bahwa akhir hidup kita itu harus tunduk kepada Allah juga. Kalau kita hidup di dunia, setan hanyalah membisikkan kita. Jin hanyalah menakut-nakutin kita. Tapi kelak di akhir hayat kita, yang manakala kita lagi menghembuskan detik-detik terakhir kematian kita, bukan jin yang menggoda kita, bukan setan yang membisikkan kita, tapi langsung iblis mengeksekusinya, berubah berwujud seperti orang yang kita cintai, seperti orang yang dekat dengan kita, seperti orang-orang tempat kita mengadukan curhat, berkeluh kesah dan sebagainya, berwujud seperti dia, mendekati kita, memeluk kita, lalu dia mengatakan, kamu susah payah, aku akan menyelamatkanmu, cuman ingat ucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan. Makanya kalau ada orang yang meninggal, Pak, kita jangan suudon. Orang tukang mabok mati, wah pasti masuk neraka nih. Belum tentu, Pak. Karena detik terakhirnya kita digoda sama bukan setan, bukan jin, tapi bapak moyangnya iblis, berbentuk orang yang dekat dengan kita, dengan beriming-iming akan menolong kita, dengan syarat tinggalkan la ilaha illallah, sebutkan tidak ada Tuhan. Bayangin Pak, nanti bulan puasa nih, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pasti rajin qiyamul lail, baca Quran, tadarus, sholat sunat, zikir pasti full, bahkan lebih. Malamnya zikir ditambah lagi. Bulan Ramadan datang lebaran, sholat duhur 165 apa 3, kebanyakan 3, ada tamu. Kesibukan di dunia masih bisa menggeserkan zikir kita. Maka kita sebetulnya harus membayangkan
ketika kita sakaratul maut akan menghadapi perang yang luar biasa. Kalau kita paham ke hal seperti tersebut, maka niscaya kita tidak akan menggegabahkan kalimat dzikir 3 saja. Kita belum darurat, masih bisa dzikir 3 aja. Karena kita pemahamannya di dunia sibuk nih, 3 saja. Tapi kalau kita berpandangan nanti manakala di detik-detik akhir hayat kita akan memperjuangkan diri kita untuk berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, maka untuk berpikir 3 saat ini kita akan berpikir beberapa puluh kali. Makanya kita beruntung diberi alat bantu untuk tunduk kepada Allah manakala kita hidup di dunia ini, dan diberikan alat bantu oleh Allah melalui guru kita Pangarsa Abah untuk memperjuangkan agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah.